Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murinok Zafairus. Di sini saya akan melanjutkan proyek tugas besar, yaitu membuat jembatan. Di sini saya pertama-tama akan membuat bearing pad, spoon pad, dan parapet hingga menyatukan jembatannya di suatu proyek. Di sini kita akan membuka aplikasi Rapidnya. Yang pertama kita ke new di family, jangan lupa. Kita ke family template, kita pilih yang English, terus matrix structural foundation, oke. Di sini kita ke left saja. Sini kita import CAD. Kita ke PC Brick 70 ya, ini punya pacuan dimensinya milimeter, jangan lupa. Loading bentar. Oke, kita klik tengah. Nah, ini sudah muncul ya. Lalu kita pindah saja agar tidak jauh-jauh dan tidak kemana-mana. Kita geser sabar-sabar, kita geser dikit lagi aja. Oke, di sini kita akan membuat bearing padnya. Dia tuh kecil bener ya. Nah, gini doang. Kita ke create extrusion, kita ke left ini. Oke, sebenarnya saya sudah membuat file juga ada, tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita memakai yang lain biar cepat juga. Nih, oke. Lalu yang bawahnya kita memakai yang manual saja karena tidak bisa memakai itu ya. Oke, sudah ya, kita checklist. Lalu kita move, kita cari midpointnya. Jika sudah ketemu midpointnya, kita pergi ke sini, lalu kita pindahkan ke sini. Kita ke ref level nih ya. Kita kan belum tahu ukurannya, jadi kita cek saja di sini berapa. 350 sama 675, berarti kita offset 350 sama 675. Kita ke, maaf ya saya pilek juga ini soalnya 350 ya. Kita ke ini, kita offset 350 soalnya saya ini kurang fit badannya. Oke, 675. Oke, lalu kita escape, kita ke like, aduh, ke sini. Nah, oke, selanjutnya adalah kita buat yang atas ini sama aja. Kita memakai extrusion, ini yang live, kita oke ya. Kita pakai yang rectangle saja agar cepat dan lebih mudah. Oke, sudah itu kita checklist, kita move. Ini kita pindahkan ke atas ini. Kita cek terlebih dahulu. Lebarnya 400 ya, dibagi 2, 200 ini ya, 200. Kita namanya di offside karena kita bagi 2, jadi 200. Kita enter saja. Oke, lalu kita ke ini. Oke, ada kesalahan sedikit. Oke,
Oke, kita lihat 3D nya. Oke ya, sudah jadi ya. Oke. Di sini kita akan lanjut membuat spoon file ya. Kenapa saya tidak menyimpan filenya? Karena saya sudah menyimpan. Jadi kita langsung saja biar cepat dan tidak kelamaan, karena waktu sudah larut malam. Kita hapus terlebih dahulu ini gas bentuknya, kita bereskan. Oke ya, ini kita sama seperti tadi spoon file juga, kita pakai acuan gambar 2 dimensi. Kita ngambil yang di sini saja ya. Nih, kita ke create instruction, ke live. Oke. Lalu kita ngambil yang bulat sini. Kita di sini nih, ambil tengahnya. Oke. Lalu kita checklist. Lalu kita move. Kita pindahkan. Oh sorry, bener. Nanti kalau emang belum bisa kita ini ya, kita ke ref. Oke, kita lihat dulu panjang ininya berapa. Mana sih, sabar ya. Oh ini panjang spoon filenya, kita ukur terlebih dahulu. Dia ini minta berapa? 6425. Jadi kita offset sebanyak 6425. Kita ke create, kita ke ref line, kita ke pick line, lalu 6425 ya tadi ya, 6425, enter saja, lalu kita ke bawah. Oke, setelah itu kita ke like, ini kita pencet saja, lalu ya. Oh sorry, ini kenapa tidak mau? Kayaknya kita salah buat ini, sepertinya kita harus di ref level terlebih dahulu buatnya ini. Oh iya, kesalahan. Kita buat 64 berapa nih, 65. Kita ingetin ya, kita buatnya bukan di left pertama ini. Sorry, saya udah mulai ini. Kita di sini kan gambar 2 dimensinya, kita ini aja, kita tambahkan di sini. Kita pindahkan ya. Kita ke instruction sini, kita ambil nah list, lalu kita move. Oke, kita ke left. Nah sudah ya, 6425 tadi mintanya. Oke, nah 425. Yang ini bawah ya. Oke, lalu kita ke like. Nah jadi ya,
ya. Kalau belum percaya kita ke 3D ya. Nih sudah jadi ya. Di sini saya ngapa tidak menyimpannya lagi, karena ya saya sudah ada file sudah saya buat. Jadi ini saya di sini cuma menjelaskan singkatnya saja karena menghemat waktu. Habis ini kita akan membuat parapet. Parapet itu yang mana? Parapet itu yang ini, yang dibilang rumit. Ini yang parapet yang ya benar. Ngelihatnya saja kayak sudah gimana gitu ya. Cek ya. Oke lah. Kemarin kita sudah ya. Oke. Nih ya. Aduh, pening yang lag ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita deret dulu, kita bersihkan terlebih dahulu yang bekas tadi. Oke, udah bersih ya. Kita tetap buatnya di left. Parapetnya ini hilang-hilang, emang nggak kelihatan, kecil bener soalnya. Nih, pertama-tama dan yang paling utama kita ke extrusion seperti biasa. Kita buat parapet ini pakai manual saja extrusionnya, karena sini banyak likuk-likukan yang sangat tajam, jadi kita takut meleset. Nah, kita perlahan saja ya. Yang penting pas. Maaf kalau suara saya beda kayak seperti biasa ya, karena saya lagi pilek juga ini. Oke. Oke, lalu kita ke extrusion lagi. Ini mah agak susah ya, entah dari sana ya soalnya. Kita pelan-pelan saja lah. Memang agak susah nyari midpointnya ini, nggak tahu juga saya. Astaga, mana kok nggak ketemu midpoint ini? Ketemu. Oke, kita checklist saja, lalu kita extrusion lagi. Ya, pokoknya kita nyari titik tengahnya atau midpointnya sampai dapat. Oke, kita checklist, lalu kita extrusion lagi. Nih, emang agak susah ya karena miring ini ya. Jadi kita nyari midpointnya tuh agak susah gitu. Ya gimana lah, nggak apa-apa lah. Sama juga.
Nah, nanti menceng kadang nyambung kadang enggak. Sorry, ada yang mengganggu sedikit, siapa lagi telepon. Ini oke. Saya tetap cari midpointnya ya. Kenapa susah amat ya? Ini goyang-goyang gini nih, emang paling ya inilah, nggak tahu lah masalahnya apa tah. Jadi kita harus ngezoom inilah. Astaga. Oh, kita gini aja ya. Up. Cepat. Oke. Oke lah ya. Sudah semua? Oh, belum. Sabar ya. Kita extrusion lagi. Oke. Sini. Kita pakai yang ini saja. Biar cepat. Nah, cepat kan? Sorry. Yang ini ya pakai manual saja karena kita cuma sampai di sini saja. Oke, tersambung semua ya. Lalu kita ke ref level. Oh, sorry, di blok dulu. Kita move, kita ambil ujung sininya. Ya, oke. Sudah itu kita ke wrap. Kita ke lap dulu, kita lihat ukurannya dulu. Ya, Mal, parapet kayak mana Mal? Ukurannya Mal? Ukuran parapet Mal? Anjing, lupa gua. Ini mau enggak ini offset itu dari mana? Di red level. Red level. Iya, ukurannya? Ukurannya ngelihatnya dari situ. Mana? Situ tuh. Ini. Sebelah kiri. Nih. Sebelah kiri. Ini. Sebelah kiri. Nah, 35.000 dibagi 2. Ini. Boleh. Kok 35 nih? 35.000. Oh iya. Oke, di sini saya akan ini ya, kita ke ref level. Kita lihat ukurannya. Oke, di sini kan kita belum ada ukurannya nih. Jadi kita cek aja sini, ini panjang ini ya, lebar ini ya, bukan panjang, sorry, 35.000. Jadi 35.000 kita bagi 2 saja. Caranya adalah kita ke refine sini, sama kita pakai rumus sama dengan 35.000 bagi garis miring 2, enter, kanan kiri ya. Oke, kita escape, lalu kita ke like, kita ginikan saja. Ini di sini kita satu-satu ya. Kita tidak sekaligus. Tapi tidak apa-apa. Oke. Tuh.
meskipun satu-satu perlahan-lahan aja lah, nggak apa-apa. Yang penting selesai semua. Lagi belum? Oke. Udah ya. Oke. Jadi ya, inilah. Oke. Di sini kita akan menuju project yang dimana nantinya kita akan menggabungkan semua yang telah kita buat ini. Ada apa namanya, ini ada spoon pel, ada girder, ada parapet, ada abutment. Kita satuin, dia akan menjadi jembatan seperti ini. Itu caranya adalah di mana coba, ayo kita ke Lost Family. Ini kita ke file kita yang sudah kita buat, file Revit Tubus Moreno kita buat kemarin ya. Kita open abutment 1 nih ya, kita openkan saja. Habis itu kita ke struktur, lalu ke isolate. Di sini kan nih kita klik ini aja, enter apa kalau enggak spasi. Nah, biar dia berubah. Oke, escape, lalu kita ke insert lagi, kita lihat family, kita ke pilar ini ya. Oke, ya benar. Kita ke struktur, lalu kita ke isolate, kita spasi. Oke, kita ke modify, lalu kita ke like, kita zoom, kita garisnya kita pasin ya, kita ambil yang paling ujung sini. Oke, sudah pindah deh ya. Lalu kita pencet sini ya. Sabar. Oke, sabar dulu ya. Kita cek terlebih dahulu di sini ya, wireframe. Ini belum pas ya. Kita giniin saja. Oke, sudah pas ya. Oke. Lalu yang ini kita zoom biar kelihatan, soalnya terlalu kecil. Ini kita ambil yang paling ujung. Ya. Apakah sudah pas belum ya? Kita giniin, nah. Udah pas kan? Oke lah ya, pas lah ya. Sama di tadi kita giniin juga, zoom, kita giniin, lalu kita giniin, lalu kita ini udah ya, kayak pas. Escape, kita lihat 3D nya. Oh sorry, ini 3D, ini 3D nya punyanya family. Kita kan tadi di ini, kita 3D baru aja. Nah, oke ya, sudah ada kelihatan sedikit lah ya gambaran-gambaran ya. Di sini kita ke level 1 lagi. Lalu yang kita akan lakukan adalah kita ngapain ya kira-kira. Oh sorry, kucingnya ganggu. Kita ke north. Sorry, kita ke sound. Sorry. Lalu ini kita tarik saja sampai sini ya, karena kita akan menurunkan ini ya, pilarnya ini.
kita ini kita dekatkan, yang dekat yang jauh merapat. Oke, kalau sudah dekat, nah kita di sini kembali ke level 1. Kita cek ukuran terlebih dahulu. Ini ya, kita ukur. Mana pengukurnya? Ini 5793 ya. Minus agar dia turun, kita membuat ukuran yang ini ya. Jadi yang ini akan turun sama abutment, jadi pas lah ya. Kita ke south, kita ke sini 3000 ini kita ganti minus 57 berapa tadi ya, lupa. Balik lagi berarti kita ya, kita ukur lagi, sorry ya, lupa. tiga. Oke, kita ke south, ini north kita hapus ya, mengganggu. 5793 ya. Berapa? 5793 TN. Minus jangan lupa ya. Oke, kita ingat, untung saja. Enter, kita tulis di sininya top spoon file, spin file sih, spoon file ya, sorry, spoon file 2. Nah, kita turunkan saja yang ini kan, spoon file ya, kita turunkan, kita pakai move sini ya. Oke, sudah turun, kita tulis top spoon file 1, spoon file 1. Oke, sudah ya. Kita di sini belum ada tulisan spoon file-nya. Caranya adalah kita ke menu view, kita ke plan view, lalu kita ke struktur plan, kita okekan saja. Nah, langsung muncul top spoon file 1, kita pencet saja. Oke, sudah ya, kita di top spoon file 1. Oke, di sini saya akan masang spoon file-nya. Ya, kita ke, berhubung kita sudah bikin di family, kita ke insert, kita ke load family, kita cari tulisan spoon file. Sorry ya, saya lagi pilek. Gimana ya kita nyimpennya? Sorry, lupa juga. Wajar lah ya, banyak tugas soalnya. Lalu kita ke struktur, kita ke isolate, keluarlah spoon file-nya. Kita gini, kita copy saja. Nah, oke. Ambil sorry, itu geser dikit, tapi nanti kita atur lah, sabar ya. Nah, kita cari tengahnya. Tadi kan ada yang kurang pas ya, kita paskan saja. Kita delete, lalu kita copy. Ternyata ada yang belum ke pasang file ini belum nyelip data di bawah. Nggak ada, sukanya di bawah ini. Oke,
Lalu kita, aduh sorry salah pencet. Kita pilih semua, kita blok ya. Nah, bloknya jangan sampai garisnya ya, bloknya bulatannya saja. Kenapa saya di blok? Karena saya ingin mirror agar lebih cepat dan lebih mudah dan lebih gampang ya. Ini kita akan lihat 3D nya. Nah sudah jadi ya kaki-kakinya ini. Nah yang tengah berhubung belum ada, kita buat juga. Kita ke top spoon file 2 nih. Waduh, kayak mana cara buatnya kalau nggak ada garis bantunya? Kita pakai grid. Nih, kita pertama itu gridnya di sini dulu. Kita taruh sini lah ya. Kita pergi ke top spoon file 1. Kita lihat di mana ya? Di sini ternyata dia nyumput. Lalu kita ke modify, kita ke ukurannya, cek 750 kayak ukurannya. Oh sorry, nah ya 1500. Jadi kita offset 7,5 terlebih dahulu, lalu kita offset 1500, lalu kita offset lagi. Oke, sesudah kita offset 1500, kita ukur lagi. Coba ya, samping ini berapa? 3000 ternyata. Jadinya kita naikkan dulu yang ini 7,5. Caranya adalah kita move saja. Ya. Ini kita pilih. Kita ketik saja 7,5, enter. Sudah geser, lalu kita pencet, kita copy saja. Tadi 1500, enter. Lalu 3000, enter. Oh iya, yang atas saya belum. Kita ke ini grid lagi, sama ya atasnya tuh. Ini ngasal dulu aja ya, kita move. (750) enter. Lalu ini kita copy 1500, enter. 3000, enter. Oke lah ya, sudah. Oke, lalu kita tetap buat gridnya. Kita ambil tengahnya, lalu kita ambil pinggir kirinya. Oke, kita offset 7,5. Offsetnya mana? Di modify. Oh sorry, ternyata bukan. Kita bukan offset, sorry, ini kan project, jadi kita pindahkan 750, enter. Yang sebelahnya gimana? Yang sebelahnya kita mirror saja. Oke, lalu kita masukin spoon filenya. Caranya adalah kita sama seperti tadi, kita ke insert, load family, lalu ke yang spoon file, lalu open. Lalu kita ke struktur, isolate, keluar nih ya spoon filenya.
lalu kita cari titik tengahnya, kita cari semua titik tengahnya, pokoknya sampai tengah-tengah lah ya. Oke, ada kesalahan dikit. Nah, harusnya ini tidak boleh. Sudah jadi ya. Kita lihat ini, nice. Lumayan capek. Sebentar saya istirahat dulu, ngopi dulu ya, agar tidak ngantuk soalnya sudah jam 12:47. Oke, kita lanjut ke top spoon P2 kan ya udah ya. Lalu kita cek satu-satu dulu ya. Kita di sini akan membuat bearing pad. Ini ya. Di sini kita copy saja. Oke. Di sini kita akan copy ya. Kita taruh sini lah ya. Di sini kita membutuhkan yang namanya grid lagi. Di sini ya. Nah, lalu kita move. Kita move 50. Udah lah ya, geser. Oke, walaupun sedikit tidak apa. Sorry, bersin. Kita ke grid lagi. Lalu kita geser ya. 50. Bearing pad. Di sini kita tulis ya. Bearing pad. Bearing pad. Ya. Oke, di sini kita akan membuat bearing pad. Bearing padnya di sini tidak ada ya. Padahal di sini sudah ada. Oh, sudah muncul nih. Kita ketikkan saja. Tidak usah panik jika tidak keluar. Oh, udah keluar ya. Mari. Nah, di sini kita membutuhkan grid lagi, grid lagi. Karena grid ini tidak akan nggak dipakai karena harus dipakai terus. Di sini kita belum mengetahui ukurannya, lalu kita pergi ke ini ya, cuannya ini ya. Kita di sini cek dulu ukuran gridnya ini. .700 ya. Kita ukur dalamnya ini 1150. Lalu dari tengah ini ke titik saja 280. Ingetin ya, karena saya mungkin lupa takutnya. Di sini kita akan membuat garis acuan menggunakan grid ya. Gridnya sudah terpasang. Lalu kita tadi kan ukuran sudah ada ya, 1150, masih ingat kan ya? Kita 1150, enter. Lalu kita copy 2240, enter. 2240,
enter, 280 enter, 280 enter, 2280 enter. Oke, pas ya. Oke, selanjutnya kita tarik sajalah ya, agar mudah dan cepat selesai. Kita buat garis atas ya, garis tengahnya menggunakan grid dan grid lagi. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita memasang menggunakan grid ya. Pasang bearing padnya nih loh. Kita tengah. Ada yang aku bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita buat gas bantu ya. Kita move sebanyak 700 saja, sebanyak. Lalu kita mirror saja, gas cepat lah karena waktu sudah malam. Kita import cat ya dari load family ke data kita tadi ya, file Revit tubes merino, kita openkan saja. Bearing padku tadi ya, yang ini bukan namanya, bukan bearing apa ya, oh maaf ya kok jika salah, itu juga ngeblank, sudah malam ini. Struktur kita isolate, sudah keluar ya. Lalu kita pilih kita move, ngambil titiknya yang ini, lalu kita taruh di sini, lalu kita copy, oke, kita taruh saja ya di tengah-tengah. Oke, sabar ya. Aduh, aduh. Gimana ya? Kita copy ya, coba ya. Ada kesalahan sedikit di sini peletakannya nih. Nah, oke. Oke.
terus kenapa kita taruh sini, karena kita kan tidak terlalu menempel jembatan juga ya. Oke, sudah selesai semua. Kita jangan lupa lihat 3D nya. Sudah ya, tuh di sini tidak kelihatan karena dia. Oke, sini kita ke masang girdernya. Nah, kita langsung aja sini tembak saja, makan pasang girdernya, karena di sini sudah ada apa namanya ini ya. Iya, benar. Nah, kita pergi ke insert load family, lalu kita cari girder kita openkan saja, kita ke struktur, lalu kita ke beams GUI, lalu kita ginikan. Oke. Nah, kita move. Nah, bingung ya, tidak ada titik tengahnya, gimana coba? Ada ternyata. Oke, jadilah ya. Kita pergi ke 3D nya. Ini kan masih di bawah, kita ganti angkanya di sini 1700, coba ya, enter. Ops, ternyata pas. Dan yang di belakangnya juga supaya tidak menjengat, kita ganti 1700. Oke, pas sekali. Oke ya, lalu kita, kalau sudah pas gini kita sudah enak, kita tinggal copy saja. Nah, pokoknya kalau udah di sini udah enak lah ya, kita copy saja lah ya. Ya, ngomong-ngomong soal copy, kita ngopi dulu. Seger, atas sudah melek. Lalu kita mirror saja agar tidak capek maksudnya, karena udah jam segini juga. Oke, kita cek 3D nya. Bagus, ada yang kurang, coba ditebak apa yang kurang. Kita lanjut masang platnya ini. Oke, di sini saya akan membuat plat atau parapet. Di sini kita ke south, lalu kita copy saja. Kita taruh yang paling atas. Sorry, salah. Nah, baru benar. Oke. Kita tulis apa coba namanya? Parapet. Kita enter. Lalu setelah itu kita munculkannya, kita pakai view. Sudah ya. Kita ke insert load family, kita cari yang tulisan parapet 1. Oke, kita openkan saja, lalu kita ke struktur, lalu kita ke isolate.
Nah, kita taruh sini saja. Kita move. Kita ambil titik paling ujung. Kita zoomkan saja agar kelihatan. Ini dia agak rumit emang. Kita lihat di 3D nya. Oke, jadi ya sebelah doang kalau dikorupsi. Berhubung kita orang baik, tidak dikorupsi, kita jadikanlah jembatan yang baik buat membantu masyarakat. Kita ini aja lah ya, mirror lah ya. Bearing parapet, kita lihat 3D nya. Oke, kita coba hilangkan dulu. Alhamdulillah kita sudah jadi jembatannya. Nah, ini tampak jembatan yang saya buat. Alhamdulillah jika tidak dikorupsi, kuat ya. Tuh. Jadi ya, jadi jembatan. Oke, di sini saya akan melanjutkan proyek jembatan saya. Namun ini sudah selesai. Kita di sini tinggal membuat kop saja. Langkah pertama yang akan dilakukan membuat kop yaitu adalah kita bersihkan semuanya. Lalu sudah jadi jembatan seperti ini, bersih supaya enak. Kita pencet shift alt, kita klik kanan lalu new sheet. Nah, di sini saya sudah ada A3 matrix. Jika belum ada kita ke load. Nah, kita masukkan ke A3 matrix sini. Lalu sini kita mencet OK. Nah, sudah muncul ya kopnya. Di sini kita pakai cara cepat saja. Di 3D kita tarik ke dalam sini saja. Nah, oke, langsung masuk jembatannya ya. Kenapa saya langsung masuk dan pas? Karena saya ini skalanya udah saya ubah 1:300, jadi bisa masuk ke dalam kopnya. Di sini kita bisa ganti-ganti semuanya nama kopnya. Nih, misal kita nama yang buatnya Moreno. Oke. Kita bisa gantilah semuanya di sini ya. Nih, project number semua yang kita inginkan kita ganti. Sekian pekerjaan saya selama ini. Jika saya ada salah, mohon maaf, salah kata saya maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.